Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Grace Bukit dengan NIM 2316050143. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fixed income. Fixed income adalah instrumen investasi berupa surat utang atau surat berharga, di mana penerbitannya berjanji untuk membayar imbal hasil secara berkala kepada pemegangnya, serta mengembalikan nilai pokoknya pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya pada gambar yang telah dibagikan oleh Bapak, dapat kita lihat ada ilustrasi surat berharga bernilai $1 juta, di mana dengan keterangan bonde atau EOU yang merupakan singkatan dari EOU tadi, yang artinya surat pengakuan utang. Nah, seperti kita ketahui, terdapat 3 aktivitas treasury lainnya, yaitu yang pertama fixed income. Ini juga berputar mengelilingi inti dari fungsi treasury, yaitu ALM atau Asset Liability Management. Nah, sekarang saya akan jelaskan jenis-jenis instrumen fixed income sesuai dengan tertulis di gambar yang telah dicantumkan oleh Bapak, yaitu yang pertama ada Govies, yang kedua Indon, INDON, dan Syariah Bonds. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu Govies atau Government Bonds, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah seperti surat utang negara atau SUN yang digunakan untuk membiayai anggaran negara. Dan yang kedua yaitu ada INDON, yaitu istilah khusus di pasar untuk obligasi global pemerintah Indonesia yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, gunanya ini untuk menarik investor internasional. Dan masuk ke terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu Syariah Bonds atau disebut sebagai sukuk, yaitu surat berharga berbasis syariah yang mempresentasikan kepemilikan atas aset, proyek, ataupun jasa tertentu, dan memberikan imbal hasil dalam bentuk bagi hasil, margin atau fee, bukan bunga. Nah, masuk ke dalam selanjutnya, yaitu fungsi utama fixed income ini. Yaitu fungsi utamanya itu dalam treasury bank ada beberapa, yaitu masuk yang pertama sebagai instrumen investasi untuk menempatkan dana bank yang menganggur agar tetap menghasilkan return. Masuk yang kedua yaitu sebagai cadangan likuiditas, karena surat berharga ini dia bisa dijual ataupun dijadikan jaminan repo saat bank membutuhkan dana. Dan ketiga sebagai pemenuhan ketentuan regulasi, misalnya kewajiban memegang surat berharga tertentu sesuai dengan aturan otoritas. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian yang menghubungkan antara fixed income dengan inti dari treasury, yaitu ALM, di mana setiap surat berharga yang dibeli bank akan tercatat sebagai aset dengan jangka waktu dan tingkat bagi hasil tertentu. Nah, tim ALM ini kemudian memasukkan data ke dalam gap analisis untuk melihat apakah jatuh tempo aset ini sudah seimbang dengan jatuh tempo liabilitas bank, serta untuk mengelola risiko suku bunga yang timbul dari penerbitan nilai surat berharga tersebut. Nah, khusus untuk perbankan syariah, bank syariah di Indonesia itu memiliki instrumen fixed income yang digunakannya itu harus berupa sukuk, baik sukuk negara seperti SBSN atau sukuk retail maupun sukuk korporasi. Struktur ini menggunakan akad-akad seperti biasa, yaitu akad ijarah, mudharabah ataupun wakalah, dan harus mendapatkan opini kesesuaian syariah dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah. dengan sesuai dengan ketentuan yang diatur juga dalam fatwa DSN MUI
terkait suku tersebut. Jadi kesimpulan dalam materi fixed income ini adalah aktivitas treasury yang berfungsi sebagai instrumen investasi ini dan cadangan likuiditas bank dalam bentuk surat berharga yang dikelola bersama ALM melalui gap analysis, dan untuk bank syariah harus menggunakan instrumen suku yang sesuai dengan prinsip syariah. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada video presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.